Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Bertemu kembali di channel Indonesia TV, channel yang mengedukasi Indonesia untuk berdamai dalam perbedaan dan berdamai dalam keseragaman. Dan terima kasih kepada yang telah mengklik video ini. Kali ini saya akan kembali mengomentari atau menjelaskan beberapa hal video yang dikirim oleh Ray Agnostik yang dikirim tanggal 23 Oktober 2024 kemarin ya. Saya akan mengomentari dua video Ray Agnostik yang berkaitan dengan filsafat dan yang berkaitan dengan kematian Sinwar, di mana beberapa isinya saya selalu mengatakan bahwa saya sepakat dengan Ray Agnostik, tapi beberapa hal saya perlu mengkritisinya secara objektif insya Allah. Dan kritikan-kritikan saya pun itu bukan sesuatu yang ngotot saya perjuangkan. Bolehlah dibantah apa yang menjadi kritikan saya dengan penjelasan-penjelasan agar kasana keilmuan kita itu semakin bertambah, tetapi tetap dalam framing kedamaian, berbeda dalam perdamaian, berbeda dalam keseragaman, berbeda pendapat itu boleh, tidak ada masalah. Karena ketika seperti itu kondisinya, maka yang terjadi adalah dialektika menuju kita kepada perbaikan. Seperti apa video Ray Agnostik akan saya komentari itu, ikuti terus video ini, mohon dibantu subscribe. Mari kita mulai. Jadi video pertama dari Ray Agnostik itu berbicara tentang filsafat dan agama. Yang mana lebih penting, belajar filsafat atau agama? Saya kurang setuju dengan pertanyaan seperti ini. Artinya pertanyaannya benar, tetapi untuk mengambil jawaban itu seolah-olah kita disuruh mengambil satu jawaban. Ini namanya berpikir binar, kalau bukan hitam putih. Kalau menurut saya lebih hebat ketika kita belajar filsafat, kita juga belajar agama. Jadi keduanya kita pelajari. Saya termasuk orang yang mempelajari filsafat, belajar juga agama. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya hebat dalam hal itu. Saya belajar filsafat, belajar juga agama. Dan ketika saya pelajari keduanya, saya menemukan beberapa hal yang luar biasa. Yang ternyata filsafat alurnya seperti ini, agama seperti ini. Kita bisa menarik kesimpulan, bukan meninggalkan belajar agama lalu belajar filsafat semata, bukan meninggalkan filsafat lalu belajar agama semata. Saya mempelajari keduanya karena menurut saya itu lebih baik. Kemudian di video kedua yang dijelaskan di awal oleh Ray Agnostik adalah tentang kematian Yahya Sinwar. Kemudian disinggung juga di situ Retno, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, dan beberapa hal. Tetapi yang saya catat di sini adalah bahwa para pendakwa di Indonesia ini seolah-olah hanya mengajarkan tentang bagaimana itu selangkangan, hanya berbicara seputar selangkangan. Ini yang dijelaskan oleh Ray Agnostik. Perlu diketahui bahwa agama Islam memang mengajarkan bagaimana berbuat tangga secara spesifik, bahkan mengurusi soal bagaimana berhubungan dengan istri. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu yang dipelajari dalam agama. Agak keliru memang Pak Ray Agnostik ini kalau hanya mengatakan bahwa penceramah-penceramah itu hanya mengajarkan tentang selangkangan. Saya pikir tidak. Banyak hal yang dibahas di dalam agama Islam. Kalaupun yang sering Anda dengar, kalaupun Anda banyak mendengar ceramah-ceramah tentang selangkangan itu, ya memang karena di Indonesia ini 80% itu adalah pemeluk Islam, sehingga ceramah-ceramah itu yang paling banyak karena dia mayoritas. Sehingga ceramah-ceramah tentang agama Islam itu yang paling banyak Anda dengarkan, yang paling banyak berseliweran di sosial media, karena penduduk yang Ray Agnostik sebut sebagai Konoha itu 80% adalah Muslim. Kalau di Indonesia ini
banyak muslim melakukan pelanggaran-pelanggaran? Ya karena orang yang memang banyak. 80% artinya dari 10 orang atau dari 100 orang itu 80 lebih orang adalah pemeluk muslim, sehingga peluangnya untuk melakukan kesalahan, melakukan kecurangan dan sebagainya bisa saja adalah orang muslim, karena orang muslim banyak terlibat di berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia ini. Kalau misalnya mengambil contoh banyak pelanggaran di pesantren dan sebagainya, karena memang di sini ada pesantren. Mengapa tidak mencoba melihat kasus-kasus di negara yang non muslim, yang sangat sedikit muslimnya? Para pelanggarnya juga adalah rata-rata non muslim itu. Coba lihat, ada beberapa termasuk ini. Jadi saya pikir karena mereka agnostik ini belajar tentang filsafat, pasti paham logika falasi. Saya anggap agak keliru ya, tidak salah, tapi perlu mungkin diperbaiki cara penyampaian ini supaya seimbang, tidak terlalu menuduh bahwa muslim di Indonesia ini kayak bagaimana ya menurut Pak Dre ini, seolah-olah lebih banyak kesalahannya. Kalau misalnya banyak terlihat kesalahan, kembali tadi bahwa kami ini banyak, sehingga peluangnya untuk melakukan kesalahan juga akan banyak terlihat. Kemudian di saat Ray agnostik membahas filsafat, dia mengagungkan Alexander the Great, Alexander Agung ya, yang mengatakan ini pemimpin hebat karena dididik oleh Aristoteles. Mungkin Ray agnostik tidak pernah membaca atau menonton video bagaimana Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan di situ juga dijelaskan apa alasan-alasan Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi di situ termasuk yang masuk ke 6 besar kalau tidak salah adalah ada Buddha, ada Saint Paul, kemudian termasuk juga Yesus. Dan dia menjelaskan mengapa Nabi Muhammad bisa menjadi top one, menjadi nomor 1 sebagai pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Karena ternyata Muhammad selain pemimpin agama, pemimpin keluarga yang baik, dia juga tokoh politik, dan banyak hal yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah pemimpin di dunia. Yang lain ini dijelaskan juga kelebihannya. Misalnya Yesus mampu menyebarkan agama dan mempengaruhi banyak orang sampai sekarang, tetapi dia bukan pemimpin politik. Kemudian Buddha juga, Siddhartha Gautama, berhasil dalam hal agama, tetapi dia bukan pemimpin negara, bukan pemimpin politik. Nah, inilah yang saya kritisi karena sepertinya tidak seimbang dalam menyampaikan informasi, dalam menyajikan data-data, seolah mengangkat satu sisi tetapi menginjak sisi yang lain. Harusnya masing-masing kita lihat supaya seimbang. Seperti Alexander the Great, seharusnya Nabi Muhammad harus lebih dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu lebih hebat dalam hal kepemimpinan. Apalagi pengaruhnya Nabi Muhammad sampai sekarang masih sangat terasa. Saya pikir demikian. Ini hanya saya anggap adalah sebuah diskusi mesti lintas YouTube. Saya juga siap menerima kritikan. Saya tidak ngotot dengan pendapat saya. Karena sekali lagi saya yakin dengan cara seperti itu kita bisa lebih maju. Saya kira demikian. Yang baru membuka video ini mohon dibantu subscribe. Insya Allah subscribe itu gratis. Semoga channel ini bisa berkontribusi untuk memajukan peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.